Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian senantiasa berizki, terpanggil untuk bisa melaksanakan zikrullah yang seperti biasanya kita sambung dengan uraian taklim ala kadarnya. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini hanyalah untuk memohon kasih sayangnya, ridhonya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan juga bisa menyerap apa-apa yang nanti kami sampaikan, dan dengan kelapangan hati mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan petunjuk buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita coba uraikan tentang sebuah parameter jalan lurus bagi orang-orang yang menempuh jalan rohani. Karena alam rohani itu demikian luasnya, sementara kita tidak ada pengetahuan apapun atau ilmu apapun, pengalaman masuk ke alam itu, maka perlu diurai parameternya supaya bisa kita jadikan acuan apakah kita masih ada di jalan lurus ataukah telah keluar dari jalan itu. Walaupun pada inti niat awalnya adalah semuanya adalah menuju Allah dan ridhonya, tetapi pada kenyataannya di alam yang demikian luas, yang terbebas dari gravitasi jasmani duniawi, di situ ibarat kita masuk ruang hampa dalam keadaan buta dan tuli. Maka sangat sulit kita meraba posisi diri kita ataupun meraba jalan itu, karena nggak ada sama sekali wujud yang nampak, nggak ada gambaran, nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan, benar-benar hampa, ibarat ruang vakum yang di situ kita akan ketemu variabel-variabel agama yang demikian sulit digambarkan ataupun diterjemahkan. Kalau misalkan boleh kami kiaskan, itu kan dunia ibarat bumi ini. Nah, sementara alam rohani itu kan ibarat jagat rayanya atau alam semesta itu sendiri. Di situ jauh lebih luas, alamnya sangat tinggi, sangat abstrak, yang limit batasnya itu tak terhingga. Sementara dunia ini kan relatif, batas limitnya relatif. Sementara alam rohani itu dimensinya, limitnya, batasannya tak terhingga. Maka memungkinkan kita akan menempuh perjalanan bentangan antara rohani kita yang di sini menuju Allah Ta'ala yang ada di arsy yang maha tinggi, yang maha tak terhingga. Tapi sulit, demikian jauh jaraknya, dan di situ berkeliaran segala macam variabel yang itu bisa menyesatkan kita.
tentunya mesti ada sebuah metodologi yang itu mesti dipakai sebagai acuan oleh semua orang menempuh jalan rohani. Metodologi itu tentunya adalah metodologi yang sama yang dilewati oleh Nabi dan Rasul. Yang kita pakai acuan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi dalam prakteknya, sekalipun telah ketemu jalan atau metodologi itu, gak semua orang pun bisa selamat. Karena demikian halusnya, tingginya, maka bisa jadi yang kita kira ada di jalan lurus itu ternyata membelakangi Allah Ta'ala atau semakin menjauhi Allah Ta'ala. Parameter itu sebenarnya sederhana sekali, tetapi jarang terbaca orang karena sederhana tetapi dimensinya tinggi, maka sulit ditemui orang atau sulit disadari orang atau sulit dirasakan orang keberadaannya. Karena kebanyakan orang yang menempuh jalan itu biasanya akan ketemu dengan dimensi, ketemu dengan fenomena, ketemu dengan makom, ketemu dengan segala macam yang dirasakannya. Tetapi parameter itu sendiri sulit ditemukan di alam itu. Karena alam yang tidak terikat ruang dan waktu, alam yang tidak ada gambar atau wujudnya, alam yang tidak bisa teridentifikasi, maka sulit digambarkan. Kita bayangkan saja, semua yang kita tangkap di dunia ini lewat panca indera, maka ada wujudnya. Bisa kita cium, kita dengar, kita raba, kita rasakan, dan sebagainya. Di alam itu kita sudah nggak bisa memakai panca indera itu, maka tidak bisa dibayangkan apapun gambaran di alam itu. Nggak ada wujud, nggak ada waktu, nggak ada dulu, nggak ada sekarang. Makanya perlu kami tampilkan tentang parameter itu supaya kita tahu apakah kita masih ada di jalan lurus ataukah kita telah keluar dari jalan itu sendiri. Bisa dibayangkan adanya hubungan antara rohani manusia yang ditanamkan di dalam jasmani itu akan memulai perjalanan menuju zat Allah yang maha mutlak. Yang mutlak itu artinya tidak terdefinisi dan juga tidak terbatas. Tentunya dibayangkan saja nggak mungkin bisa, tetapi ada, ilmunya juga ada. Nah, parameter itu sederhana sekali, tapi mungkin tidak bisa dipahami, karena mesti ada di makomnya baru mengerti itu. Parameternya itu adalah jika kita tetap berada di gelombang yang sama, frekuensi yang sama, maka kita masih ada di jalan lurus itu. Realnya adalah kita akan ketemu proses yang sama, kejadian yang sama, dan apa-apa yang kita kerjakan itu adalah sama pula dengan yang dikerjakan orang-orang yang telah melewati jalan itu. Meskipun Nabi Muhammad telah lewat 14 abad yang lalu, tetapi jika kita melewati jalan yang ditempuh Nabi Muhammad, maka kita pun akan ketemu proses yang sama, kejadian yang sama, yang memungkinkan kita bisa naik saksi akan alam-alam, dimensi-dimensi yang dilewati Nabi dahulu.
Maka sekalipun kita tidak pernah membaca Quran yang mushaf, maka kata-katanya pun akan sama dengan Quran itu sendiri. Tujuan kita dengan tujuan Nabi pun akan sama. Karena tidak mungkin kita keluar dari gelombang itu, kemudian kita akan ketemu proses atau kejadian yang sama. Tapi kalau kita telah keluar dari gelombang itu, maka kita tidak akan bisa membenarkan atau naik saksi tentang alamnya yang dilewati nabi-nabi dahulu. Contohnya begini, Nabi Muhammad pun bisa naik saksi tentang makomnya nabi-nabi sebelumnya, membenarkannya, termasuk Rasul dan kitab-kitab semuanya, padahal berbeda zaman. Begitu pula nabi-nabi sebelumnya pun mengakui akan adanya Nabi Muhammad dan perjalanannya sampai ke taraf makom yang mencapai arwah yang sempurna. Maka mesti lewat jalan yang sama, metodologi yang sama, dan akan ketemu gelombang frekuensi yang sama. Maka gelombang itu tidak lagi terikat ruang dan waktu. Maka sekalipun kita di zaman ini dan Nabi Muhammad di 14 abad yang lalu, ataupun nabi-nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya yang itu mungkin beribu-ribu tahun yang lalu, jika gelombangnya sama, maka pasti akan identik dia. Walaupun bunyi otentik harfiahnya berbeda, tetapi prinsip substansinya tetap sama dan tidak akan berbenturan dengan kitab-kitab orang dahulu. Maka naik saksi di alam itu bukan lagi memakai literasi, bukan pula wacana, bukan pula retorika ataupun pendapat orang, karena dia telah ketemu dimensinya, ketemu alamnya, ketemu makomnya, maka akan bisa mengurai apa-apa yang juga dialami oleh orang-orang sebelumnya yang sudah lewat di jalan itu. Perlu diperhatikan ya, gelombang itu tidak berarti semuanya sama, maksudnya pencapaiannya. Gelombangnya itu adalah hantarnya, media hantarnya. Artinya apa? Jangan terus mengira, oh makommu berarti sama dengan makomnya Nabi Muhammad. Enggak, bukan seperti itu. Tapi gelombang frekuensi yang dilewatinya akan sama. Seperti itu. Nah, kalau kemudian orang salah paham terus mengira, oh itu ilmumu sudah ngaku kayak makommu sudah mengaku kayak makomnya Nabi. Bukan itu. Tapi jalannya jelas sama dengan yang dilewati Nabi. Gelombangnya, frekuensinya itu akan sama. Maka kejadiannya akan ketemu kejadian yang sama. Kata-katanya pun akan sama identiknya. Proses kehidupannya pun akan sama pula identiknya. Tapi berbeda. Macam zaman dulu 14 abad yang lalu, di sana orang pakai onta, kita kan enggak. Makanya jangan bayangkan sama itu dengan sama dengan yang zahir dunianya. Sama itu multidimensionalnya, yang di situ tidak lagi terikat ruang dan waktu. Maka parameter itu adalah kita akan ketemu dimensi Quran itu sendiri. Kita masuk dalam alam virtualnya, kita pun seolah-olah sebagai Muhammad itu sendiri. Barulah kita akan memungkinkan merasakan apa-apa yang dialami oleh Nabi itu sendiri.
gelombangnya sama. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara kitab dan iman itu satu paket yang nggak bisa terpisahkan. Kitab yang nur dan iman yang nur itu adalah satu paket. Untuk membaca kitabnya mesti beserta imannya. Begitu pula untuk menguji imannya juga mesti sesuai dengan kitabnya. Makanya Allah firmankan bahwa kitab itu adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Padahal takwa ini kalau arti hakikatnya adalah kondisi ketika beserta dengan Allah Ta'ala. Ternyata yang beserta dengan Allah Ta'ala pun mesti ada petunjuknya, ada pembandingnya, ada parameternya, yaitu kembali kepada Quran itu sendiri. Tapi Qurannya yang Quran qadim, dan diri pun diri yang daim. Itu. Maka sekalipun ada banyak orang yang mungkin telah berizki ketemu metodologi yang sama dengan metodologi Nabi, belum tentu pun akan selamat langgeng di jalan itu. Itu yang disampaikan Nabi, Shiratal Mustaqim itu ibarat rambut dibelah 7 yang sangat sulit orang melewatinya. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang berlari atau secepat kilat, tetapi banyak yang jatuh dikarenakan kita tidak membekali dengan parameter kitab dan iman sesuai yang diperoleh oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Akan banyak pelaku rohani yang tenggelam di keramatan atau pula tenggelam di fenomena-fenomena yang itu sudah dikiranya Tuhan, maka dia jatuh. Dan itu sangat sulit kita membedakan antara Allah atau setan itu sendiri, antara malaikat dengan iblis itu sendiri. Sulit, kecuali hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat. Maka orang yang lepas dari syafaat itu akan jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim itu sendiri. Itu kata Nabi. Maka artinya walaupun ada banyak orang yang telah ketemu jembatan Shiratal Mustaqim itu pun bukan jaminan kita akan selamat sampai ujung. Makanya mesti kita cocokkan dengan kitabnya, yaitu Quran. Tapi Quran bukan yang identik dengan yang mushaf itu. Di alam kerohanian, Qurannya itu adalah Quran yang qadim. Membacanya pun bukan dengan membaca yang pakai mata atau diucapkan dengan kalimat kata-kata mulut, itu bukan. Dimensinya berbeda. Maka syarat rukunya berbeda, juga metodologinya pun berbeda. Mesti khusus karena berhubungan dengan menuju Allah, Zat yang Maha Tak Terhingga, mesti mutlak, nggak bisa relatif. Artinya jalannya pun mesti turun dari sisi Allah Ta'ala sendiri. Baru memungkinkan identik antara mutlak menuju mutlak. Tidak mungkin relatif menuju mutlak. Mudah-mudahan parameter sederhana itu membekali kita untuk bisa membedakan jalan lurus ataukah kita telah keluar dari jalan itu. Bentuknya adalah mungkin ada rasa sombong kita, ada rasa menilai kita, ataupun mencela orang lain. Itu jelas-jelas telah keluar dari jalan itu. Ataupun pula ada yang mengejar kenikmatan dunia, ataupun tidak sabar dengan ridhonya, ataupun mengeluh akan takdirnya. Itu jelas telah keluar dari jalan itu.
Jadi terjemahannya kesesuaian dengan kitab itu sangat panjang, tetapi karena waktu yang terbatas, maka untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ke depan kita sambung lagi supaya lebih jelas adanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.